Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan bagi kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Video ini saya buat untuk teman-teman yang tidak ikut ibadah hari ini. Walaupun kita ibadah secara online, bersyukur hari ini ada beberapa orang teman yang bisa hadir dan beribadah bersama. Itu sangat luar biasa. Ya, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik, sangat menolong kami sampai hari ini, menjaga kami dalam setiap kesulitan, bahkan memberikan kepada kami jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong berkatilah sehingga firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12, 14 dan 15. Saya akan baca untuk kita ya. Matius pasal 6 ayat 12, 14 dan 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hari ini tema kita adalah tentang forgive and forgiveness here, forgive, tentang mengampuni. Dan sebenarnya ada banyak sekali firman Tuhan yang menuliskan tentang pengampunan, mengampuni, bagaimana untuk mengampuni. Tapi hari ini kita akan fokus untuk melihat di Matius pasal 6 ayat 12, 14 dan 15 ini. Ada 3 hal penting yang saya sangat rindu untuk kita pelajari bersama. Yang pertama, kita perhatikan di sini. Saya mencatat satu hal, yaitu bahwa dan ampunilah kesalahan kami. Kata ampuni, ya, kata ampuni ini mengandung satu pengertian. Sebenarnya kalau di tenses yang ada di dalam Alkitab itu dalam bentuk perintah atau komen atau imperatif. Tetapi di sini ketika saya memperhatikan lagi, ini satu bentuk komen yang sebenarnya itu berarti polite comment. Dan itu bukan polite comment, artinya bukan dia memberikan perintah, no, tapi itu make a request. Jadi meminta, memohon dengan menggunakan kata tolong atau please. Jadi dalam firman Tuhan ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika minta pengampunan kepada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah dengan sopan, dengan penuh perasaan bahwa kita memang sangat membutuhkan itu, kita minta kepada Tuhan. Makanya digunakan kata please forgive me, just like that. Yeah, like you are making a request for something that you really need. Kita meminta sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Nah, ketika saya mempelajari lagi kepada bentuk kata kesalahan di situ sama artinya dengan kata berhutang. Nah, jadi kalau kita buat kesalahan atau dosa sama dengan kita berhutang. Nah, ketika orang berhutang, maka harus dibayar lunas kembali. Nah, maka ketika kita meminta pengampunan kepada Tuhan, itu sama dengan kita memohon kepada Tuhan agar dosa kita, kesalahan kita, hutang kita yang harusnya kita bayar. Di sini maksud saya kesalahan-kesalahan dan dosa itu harusnya kita bayar sendiri. Kita meminta kepada Tuhan untuk Dia melakukan untuk kita. Ya, maka yang pertama yang kita pelajari adalah make a request with a heart that really know that you are a sinner and you are asking for help. Ya, meminta pertolongan dengan menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan kita membutuhkan bantuan daripada Tuhan. Ketika kita benar-benar melakukan itu, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kita pengampunan. Karena begitu banyak hal yang kita lakukan, kita setiap hari, setiap saat dan waktu pasti tidak luput dari dosa. Tapi kalau kita bisa meminta kepada Tuhan dengan sadar bahwa kita adalah orang berdosa, maka Tuhan pun pasti akan mengampuni kita. Terus yang kedua yang mau saya bagikan kepada kita untuk kita perhatikan adalah penggunaan kata dan di sini. Saya mencatat bahwa
kata dan di sini itu fungsinya itu secara korelatif, sama artinya dengan both atau sama-sama, atau juga ini adalah satu kata yang paralel atau sama sejajar, ya sejajar dengan kalimat atau kata-kata sebelumnya. Nah, ketika saya perhatikan di sini, kalimat sebelumnya pada ayat 11 adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, saya membuat satu kesimpulan yang memberkati saya adalah gini: kebutuhan kita akan pengampunan dari Tuhan sama pentingnya dengan kebutuhan kita akan makanan, minuman setiap hari. Jadi kalau satu hari kita tidak bisa lewati tanpa kita makan, harusnya satu hari juga kita tidak bisa lewati tanpa meminta pertolongan, pengampunan daripada Tuhan. Karena kita manusia berdosa, semua kita berdosa dan pasti buat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi kalau kita tahu bahwa kebutuhan kita akan pengampunan Tuhan itu sangat penting, maka kita juga akan meminta kepada Tuhan seperti ketika kita minta makanan saat kita kekurangan. Ya, itu hal yang kedua. Yang ketiga, saya melanjutkan pada frase yang berikutnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti ini juga berbicara tentang paralel atau sejajar. Ya, jadi contoh dari firman Tuhan ini juga memberikan saya pengertian dan bahwa pengampunan, meminta pengampunan kepada Tuhan sama pentingnya dengan kita mengampuni orang lain. Tetapi ketika kita baca ayat 14 dan 15, seolah-olah bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sudah mengampuni orang lain, baru Tuhan mengampuni kita, atau Tuhan akan mengampuni kita kalau kita mengampuni orang lain. Sebenarnya memang beda-beda tipis, tetapi saya mempelajarinya di sini bahwa pengampunan Tuhan kepada kita itu adalah anugerah, grace. Jadi tidak Tuhan berikan kepada kita karena kita mengampuni orang lain. Tetapi hal yang paling penting yang harus kita ingat adalah bahwa ketika kita mengatakan diri kita adalah anak-anak Allah, maka kita pasti punya kemampuan untuk mengampuni orang lain. Karena itu adalah salah satu bentuk dari rasa kasih kita, cinta kita, ketulusan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni saya, tapi saya tidak mengampuni saudara saya, nggak bisa. Ya, atau kita bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak mau mengampuni kamu karena kamu sudah terlalu menyakiti saya. No, that's not work. Itu nggak bisa juga. Karena gini, ketika kita tidak mengampuni, saya pernah bilang sama ada satu teman, saya bilang, saat kita tidak mengampuni, saat kita menyimpan dendam, benci, sakit hati, amarah, apapun itu yang membuat kita benci atau tidak suka orang lain, tidak mau mengampuni mereka, sama dengan kita minum racun. Setelah itu kita berharap bahwa orang lain yang mati, padahal sebenarnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kenapa? Karena ada 5 hal penting paling tidak yang saya catat tentang pengampunan atau dosa, ya, tentang kalau kita tidak mengampuni atau tidak mengaku bahwa kita orang berdosa dan meminta pertolongan kepada Tuhan atau pengampunan kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Ya, terus menghalangi doa kita untuk sampai kepada Allah, juga menghalangi berkat Tuhan. Yang berikutnya akan menarik kita kepada dosa yang lain. Dan yang berikutnya menghancurkan damai sejahtera. Karena itu, maka dosa itu harus segera dibereskan. Dan salah satu halnya yaitu dengan meminta pengampunan kepada Tuhan dan juga mengampuni orang yang bersalah atau berdosa atau buat sesuatu yang tidak mengenai di hati kita, yang tidak berkenan di hati kita. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kalau kita bisa hidup seperti ini, maka kita akan punya damai sejahtera daripada Tuhan. Ini renungan saya yang sangat singkat.
Saya sangat berharap bahwa renungan ini akan memberkati kita semua supaya kita belajar untuk kita bisa mengampuni orang lain dan hidup dalam pengampunan Tuhan juga, supaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih mesra daripada Tuhan yang ada pada kita dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu kami boleh merenungkan firman Tuhan. Ya, renungan singkat yang sebenarnya tidak begitu panjang lebar dijelaskan, tapi hamba berdoa supaya dapat menjadi berkat. Bahwa Tuhan meminta pengampunan kepadamu Tuhan adalah sama pentingnya akan kebutuhan kami akan makanan dan minuman setiap hari. Karena kami manusia berdosa, tidak luput dari kesalahan. Dalam setiap hari kami pasti ada hal yang kami lakukan yang tidak berkenan. Maka kami belajar untuk memohon pengampunan daripada Tuhan setiap hari. Maka ampunilah kami Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu supaya kami boleh belajar untuk mengampuni orang lain. Bukan supaya Tuhan mengampuni kami, karena Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan anugerah, Engkau penuh dengan kasih setia, rahmat dan pengampunan kepada kami. Tetapi mengampuni sebagai bentuk ucapan syukur kami dan juga sukacita kami, dan membuktikan kepada orang lain bahwa kami adalah anak-anak Allah. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan, maka kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati, bye-bye.